pengarang, lu yang sembarangan mensamain. Iya. Waduh. Tidak bisa gitu. Jangan lu yang ngatur posisi orang. Penulis, pengarang lain cerita. Beda. Makanya kita diskusi santai, Pak Putra. Jadi bedain pengarang dan sastrawan, sejarawan beda. Arkeolog. Kalau pengarang itu belum tentu literasinya itu berdasarkan ini fakta. Enggak, belum tentu. Namun juga karangan kan gitu. Boleh saya jawab ya? Ya, Michael Hart itu adalah kalau di akademisi dia seorang peneliti psikologi ya. Kalau di akademisi, di ilmiah seperti itu. Oh, kan? Itu data satu. Lu mana? Ya. Data lu mana? Yang kedua sekarang coba data lu mana? Data lu mana? Oke, nah. Karena saya membaca bukunya Michael Hart. Siapa dia Michael Hart? Datanya mana? Bentar ya. Datanya adalah google.com dan itu pun sama, dia masuk ke Wikipedia. Wikipedia. Ini menempatkan Nabi Muhammad di peringkat pertama dikarenakan menurut saya Muhammad berhasil menyebabkan perang-perang penaklukan. Yang gua tanya mana datanya Michael Hart itu seorang apa tadi lu bilang ilmuwan apa segala macam itu yang gue minta. Apakah kan nah dicari juga apakah Michael Hart kan ilmuwan kelihatan dah. Nah, lihat bacanya baik-baik dari sini udah kelihatan ya, seorang pengarang lahir 27 April 1932, bukan 570 zaman Nabi. Ya, tidak hidup di zaman Nabi. Ya, tidak kenal Nabi, tinggal pun bukan di daerah Mekah. Biji mana ceritanya dia bisa menulis orang yang dia nggak kenal? Ya, biji itulah. Pasti ada yang kasih tahu. Ya toh? Oke, sekarang kalau Anda pertanyaannya seperti itu, ya ternyata Injil itu ditulis oleh Lukas. Mau lihat? Udah selesai. Ya kan? Lu lompat-lompat lagi. Enggak. Kan begini. Bentar. Lompat lagi lu. Bentar, jangan melompat dulu. Akuin dulu. Ini enggak akademi. Akuin dulu ya. Di situ memang tertulis Michael Hart itu seorang pengarang, tapi dia adalah seorang ilmuwan. Ya, itu enggak masalah lah. Ya. Kalau hanya mengatakan bahwa seorang pengarang atau penulis itu bukan ilmuwan, ternyata astrofisikawan apa urusannya sama karangan 100 orang yang paling berpengaruh? Ya, itu terserah dia, Pak. Itu integritas dia yang penting. Berarti dia bohong. Dan kan begini, percaya sama dia. Buku itu tidak ada yang mendebat. Kalau apa yang didebat? Michael Hart, orang buku goblok didebat. Buku yang enggak ada yang mendebat, enggak ada buku yang keberatan terhadap hasil penelitiannya Michael Hart. Dia udah mati. Gue mau debatin apa orang yang udah mati? Tidak masalah mati atau tidaknya. Kalau masalah Einstein aja, itu kalau rumusnya itu salah, itu ada yang mendebat. Sekarang buktikan ke saya bahwa tulisannya Michael Hart. Baik-baik ya, Putra ya. Orang ini, kalau seandainya dia masih hidup, dia tulis buku itu, kita debatin rame-rame. Ini loh. Lu bilangnya 100 pengaruh. Itu tidak mesti 100 pengaruh itu kan belum tentu yang terbaik. Pengaruhnya apa ya terbaik dulu? Lah. Apa pengaruhnya apa? Tidak pengaruhnya ada apa? Satupun pengaruhnya apa? Yang mengatakan pengaruhnya perubahan peradaban terhadap orang Muslim. Yang pertama kalau Anda lihat dari ketika dia hidup. Etika orang Islam, etika orang Saudi Arabia, gini. Saudi Arabia. Tipu lagi lu. Ya, sekarang saya mau tanya, lebih beretika mana orang Eropa sama yang Kristen sama orang Arab? Lebih beretika orang Kristen luar negeri. Itu Anda tidak nonton sepak bola. Tanya nonton Abdul lu nonton baik-baik ya. Orang Muslim yang bekas perang kabur kemana? Ada kabur ke Arab. Kabur kemana? Ke Eropa. Lu tanya tuh.
Ya. Bu Esther, lu tanya Kan sama begini Pak Pak, Rene. Itu orang Eropa semua. Eropa dikasih itu makan, LGBT, dikasih apartemen. disahkan. Nah, Kriminal lebih tinggi. Ngapain, Ya kan? ngapain lu punya orang-orang kabur Riba di situ? lebih tinggi. Gua tanya sekarang ngapain dia kabur di situ? Ngapain dia kabur di Iya. situ? Kalau memang Kan begitu, begini. ngapain dia kabur di situ? Ya saya kan Hah? Kalau dia memang begitu, ngapain dia kabur ke situ? Orang teman-teman lu tuh, saudara sekuah lu. Perang, kaburnya nggak ke negara Arab, tapi kaburnya ke Eropa. Ke Belanda, ke Belgia, ke Inggris, dikasih apartemen, ya, di uang listrik gratis, anaknya di sekolahin, tiap bulan dapat duit, sandang pangan tercukupi. Di Prancis juga begitu, udah mulai banyak sholat tengah jalan, ya, demi Allah Akbar, ngebom orang 5 menit Paris langsung kosong. Apa? Kalau memang teman-teman lu itu punya otak, oh Islam lebih baik daripada bule, yuk kita ke negara Arab. Mana nggak ada ke Arab, malah ke Eropa. Mikir. Tanya sama temen-temen lu goblok apa lu yang goblok? Nah, lu pilih dah tuh. bisa Antara diatur dua nggak itu. pembicaraannya? Nah, lu yang bawa ke situ, gua bawa lagi ke situ. Jadi sekarang, gantian. Ya, yang pertama adalah itu membuktikan bahwa orang Eropa awalnya hanya didominasi oleh agama Kristen. Kemudian semenjak kedatangan Islam, Gua tanya, ada perbandingan. baik nggak orang Eropa yang Kristen itu mau nampung orang-orang kayak kalian? Hah? Baik nggak? Itu dibayar Baik oleh apa PBB, enggak? Pak. Pengungsian itu Biji itu lu dibayar dibayar PBB. oleh PBB UNHCR. orang mayoritas Islam apa mayoritas Kristen? Kafir apa Islam? PBB itu kan kumpulan dana dari seluruh masyarakat dunia. Iya, kan? Islam apa Kristen mayoritas? Ya kita nggak tahu dananya dari mana. Kristen Artinya apa Islam? begini pertanyaannya bahwa Mayoritas Inggris, Kristen Jerman, apa Islam? gini. Sobat saya jawab dulu kan. Kenapa Inggris Jerman menerima pengungsi itu karena ada proposal UNHCR. Jadi itu dibiayain mereka itu di sana. Ya. Kalau nggak Gitu. dibiayain pasti dipulangin. Ya itu satu. Data lu mana? Sekarang gue tanya sekarang, lu balikin kata-kata lu. Tunjukin data pengeluaran UNHCR per bulan untuk Kan para rasional pengungsi. saja Indonesia Silakan. itu waktu ada Udah jangan ngomong rasional. Jangan asumsi dong, Pak. Data. Jangan asumsi dong. Data. Kita Yang gue minta dari tadi itu data. pakai data. Ini kan yang membicarakan masalah pengungsi dulu itu kan penggugat kemana-mana. Sebenarnya kan topiknya adalah begini. Karena lu bilang Islam lebih baik dari Kristen. Yang nampung orang-orang Islam pelarian orang Kristen. Kasih makan orang Kristen, ya. Teman-teman lu sekuah lu yang kabur dari perang, ya. Lu bilang Islam lebih baik. Coba orang Kristen yang kena lari ke Islam, kalau nggak dipenggal lehernya. Sekarang aja lu ngomong kayak gitu depan muka kita lo. Tipu muslihat tuh, aduh, ampun. Jadi begini, kalau mau melihat indikator baik atau tidak, yang pertama adalah yang saya sampaikan tadi. Ya ini Ya itu standarnya lu. Ini Bro Jun kayaknya udah lari dari tema nih. Iya, udah lari. Sedang dia udah nggak mampu. Dengerinnya males banget jadinya. Ya udah lu kita balikin aja ke dia, ya. Lu tunjukin sama gua apa data lu bahwa Nabi lu itu ya pernah melakukan ini itu pakai data, ya. Data. Kembali ke topik ya, Nabi Pak. begini, Nabi Ya, pernah Pak. begitu. Nah silakan lu bawa. Pak. Nah, Pak, kita Sedangkan- balik ke topik aja. iya, balik ke topik. Gua bilang, Kitab suci atau karangan. nah, gua bilang seluruh kisah Nabi lu dari zaman Nabi Muhammad lu lahir, ya, sampai zamannya Ibnu Ishak, itu semua garangan dia semua, garangan Ibnu Ishak. Raja memerintahkan dikarang sebuah kitab yang berisi tentang kisah sejak zaman Nabi Adam hingga sekarang. Sebuah karya monumental yang berjudul Sirah Nabawiyah. Lu buktiin sejarah Nabi lu, ya, yang akurat, yang ada di zaman Nabi lu. Bukan Sirah Ibnu Ishak, ya. Ini Sirah Ibnu Ishak jauh di atasnya. Jauh setelahnya, ya. Lu tunjukin sama gue data lu. Pakai data, bukan pakai congor. Ya, silakan Bapak Putra.
Kalau membantah pakai data gitu. Putra. Putra. Buka mic lo. Jadi yang pertama begini, saya menyampaikan tentang tauladan Rasulullah dan Yesus itu nomor 46 itu berdasarkan data bukunya Michael Hart. Ya. Michael Hart, oke. Data lu mana tentang gini. Itu. Gini. Bentar Pak Penggugat. Jadi Pak Putra itu kan 19 berapa tadi? Pak Penggugat 1932. Sementara Quran itu abad 7 lah ya. Abad 7. Muhammad lahir abad 6. Iya, jadi kalau dikatakan Quran itu abad ke-7, ini kalau di abad 19 itu udah enggak ini berarti Pak Putra. Enggak masuk. Ya Pak Putra, masa yang udah 1300 tahun itu jadi patokan kan enggak kan? Seharusnya yang sejaman gitu. Atau 100-200 tahun lah, itu it's okay gitu Pak Putra. Ya silakan Pak Putra. Nggak bisa yang 100 bro. Itu jadi patokan. 100 juga nggak bisa. Kan begini Pak, yang namanya peneliti, misalnya ada orang peneliti tentang dinosaurus, lalu ditanya, apakah dia hidupnya sama dinosaurus? Yang namanya peneliti itu pengumpul data. Emang Nabi lu dinosaurus? Seperti itu. Jadi buku-buku lama itu justru dikoreksi pada zaman-zaman perkembangan. Karena itu dulu orang tidak paham tentang Lukas, Injil itu palsu. Sekarang semakin diketahui. Peringatan kedua, gua butuh data. Biblos itu tidak original. Peringatan ketiga, mau saya sampaikan data. Originalnya, saya tunjukkan bang. 4, gua butuh data. Pak Putra nggak nyambung Makanya kalau diskusi itu benar-benar gitu akademis. Untuk menentukan kebenaran masa abad ke-19 sih Pak Putra? Logikanya gimana sih? Abad 20 bro. Ayolah. Itu kan 1932, berarti abad 20 dia. Iya, abad 20 malah. Gimana sih Pak Putra? Dia nggak ngerti ya. Apa dia terlalu goblok? Maksud gua nggak ngerti dia. Nabi lahir 570. Perhatikan baik-baik Putra. Nabi lahir 570, meninggal 632. Ya. Tadi gue kasih lu lihat data. Data ini. Si Ibnu Ishaq yang mengarang semua kisah. Dari sejak zaman Adam hingga zamannya Khalifah Al-Mansur. Ini data. Ya. Semua hasil kata-kata Nabi lu, cerita tentang Nabi lu, itu semua bohong. Hasil karangannya si Ibnu Ishaq. Dikarang. Yang gue minta, tolong lu bantah data gue pakai data lu. Tunjukkan kisah Nabi lu di zaman Nabi lu sendiri. Di abad ke-6 dan abad ke-7. Ya. Kalau ini kan abad ke-8. Si Ibnu Mansur ini. Si Ibnu Ishaq ini abad ke-8. Ya, Khalifah Al-Mansur. Ini abad ke-8 nih. Tolong lu tunjukin lu bantah data gue pakai data abad ke-7. Ke-6 dan ke-7 zaman Nabi lu. Silakan. Gue nggak terima omong kecap ya. Misal kalau akademis gini Pak Putra, nih saya bantah dengan data yang lebih tua. Itu bahwa si Ibnu Ishaq ini nggak benar. Ada nih. Mana ada ilmunya data lebih tua? Kalau data lebih tua, Anda nggak usah pakai motor itu, pakai kuda itu, pakai onta. Itu dia. Jadi iya, jadi begini yang namanya ilmu pengetahuan itu justru berkembang semakin benar, itu semakin mudah. Dulu tidak ada yang namanya kita bukan ngomong ilmu pengetahuan, kita ngomongin sejarah. Putra, kamu tuh lahir di mana sih? Kenapa ada rasa bodoh ini ya Tuhanku? Kenapa lu muter-muter? Mana sejarah Nabi lu abad ke-7? Ibnu Ishaq itu abad ke-8, ku minta abad ke-7 yang lebih tua dari Ibnu Ishaq sejarah Nabi lu.
Jadi begini, Bu, yang kalau mengenai tentang sejarah penulisan Rasulullah, itu Tampilkan banyak data. sekali. Banyak sekali. Tampilkan bukan data. hanya Ibnu Wah, tampilkan bahkan data. bahwa rekomendasi dari ulama Siapa? modern sekarang Modern. itu tidak merekomendasikan tentang bukunya Ibnu Ishaq. Ulama Anda modern. bisa lihat. Ulama modern kan Iya. bilang tahun berapa? Iya, Anda bisa Tahun ketik berapa? di Google rekomendasi Tahun buku sejarah berapa? Rasulullah. Itu tidak Gua minta ada yang abad namanya Ibnu ke-7. Ishaq itu. Abad Ibnu ke-6. Ishaq itu Yang gue minta abad ke-7. Dengar kuping dikorek ya. Kayaknya nggak bakal Abad bisa itu, Pak. ke-7. Kalau Biarin. gugat itu nggak bisa dibantah. Tunjukin datanya. ini Abad begini, ke-7. aduh, ini Satu. diskusi Abad tapi ke-7. saya mau tanya dulu kepada si penggugat Data ini. kedua. Penggugat ini Mana? pendusta atau Monyong. Dari tadi gue udah tunjukin gue sampai berbusa ngecerita nama lu. Ibnu Ishaq ini tukang ngarang. Bentar bro, biarin. Biar yang di luar sana sadar. Ibnu Ishaq itu mengarang atas perintah dari Khalifah Al-Mansur. Disuruh ngarang kisah sejak zaman Nabi Adam hingga sekarang. Hingga siapa? Hingga Khalifah Al-Mansur. Tolong lu bantah data gue, lu tunjukin. Mana kisah tentang Nabi lu yang lebih tua dari si Ibnu Ishaq ini. Ya, jangan muter kemana-mana. Oh banyak pak sejarahnya, tapi yang modern. Yang gue minta yang lebih lama, lu kasih gue yang modern. Kan geblok itu namanya. Ya. Kalau ini tolong tampilkan. Manuskrip, Pak. Kalau ini manuskrip, Pak. Gimana kalau kita bawa temanya? Apakah Harun, Musa, dan Isa itu sejaman? Itu aja. Biar lebih seru. Enggak. Udah. Jangan sampai dia lari dulu. Jangan kasih dia lari dulu. Jawab deh. Cuma takia pastinya. Buka mic lo. Ya, silakan Pak Putra. Tidak ada di dalam Islam yang mengatakan yang percaya kepada tidak percaya sama Ibnu Ishaq itu non Muslim, tidak ada. Gua tanya itu hanya data penulis sejarah. Itu jadi begini, Ibnu Ishaq itu salah seorang penulis yang dibayar untuk menulis. Lalu kemudian tulisannya itu dikoreksi-koreksi oleh para ulama-ulama karena dianggap terlalu murni seperti itu. Lalu data-data Ibnu Ishaq yang dikoreksi oleh para ulama ini justru digunakan oleh para misionaris dan penggugat pendusta itu. Maka ulama-ulama itu Shalom Christian Brothers. Shalom Christian Brothers. Shalom brothers. Ya, Shalom. sebentar ya. Saya orang Belanda, tapi saya sekarang pusing kepala. Saya mau tanya, kenapa kita orang Kristen mau debat sama orang Islam? Satu, orang Islam omong kosong. Dua, orang Islam nggak jujur. Tiga, orang Islam ngasih tahu omongan kita. Silakan. Saya tidak mengerti kenapa kita mau ngobrol sama orang Indonesia. Omong kosong, omong nggak jujur. Iya betul bro. Semua. Betul pak. Iya bro. Silakan keluar ini orang Muslim. Kita ngobrol sama-sama lebih enak. Mana dia? Mana Putra? Oke, begitu. Ya, pergi. Kabur dia ya? Iya. Nggak ada bukti. Cuma omong 5 menit, 10 menit. Nggak ada respect. Orang lain kita mau omong juga. Dia mau omong. Kita tanya data, bukti. Nggak ada. Itu orang Muslim. Kita ini lagi head to head pak. Ya, lagi head to head. Iya. On one by one gitu loh. One by one. Oh, Ya. oke. Dia tadi di channelnya Solata di Lepket nantangin saya. Ayo kita diskusi. Ayo. Nggak ada. Saya tunggu di situ nggak masuk. Saya masuk ke Zoom. Ternyata dia kemari. Nah, itu dia makanya saya tahu dia di sini. Oh, dia ada di sini. Ya. Oke. Empuk. Ya.
Udah. Jun jangan dimatiin dulu Jun ya. Belum mati kan Jun? Jun. Lanjut. Ya. Ini ya. Menachem Ali, Yahya Waloni, ya. Semua yang jago-jago ulama. Tolong kalian buktikan sejarah Nabi kalian pernah ada di dunia ini. Ya. Tolong tunjukkan sejarah Nabi kalian di abad ke-6 dan abad ke-7. Bukan abad ke-8 yang punya Ibnu Ishaq. Kenapa? Karena jelas Ibnu Ishaq adalah pengarang cerita. Dia mengarang kisah dari zaman Nabi Adam hingga zaman Khalifah Al-Mansur. Jadi semua cerita Nabi kalian, dia lahir di mana, kemudian di waktu dia lahir ada lampu cahaya sampai ke negeri Syam, ya. Bapaknya namanya Abdullah, ibunya namanya Siti Aminah, ya, punya anak namanya Fatimah. Itu semua bullshit, fiktif, palsu. Ya, tolong bantah data dengan data. 100% benar, bro. Ya, kita adu data by data. Bukan omong kosong, bukan kesurupan, apalagi jual sales kecap. Ini data dari mana? Datanya justru dari Islam sendiri, ya bro. Jafri Eshahem dari Sekifah sampai Imamah, awal dan sejarah perkembangan Islam Syiah. Bandung, Pustaka Hidayah 1995. Ini data mereka sendiri. Mereka yang bilang Ibnu Ishaq ini pengarang kisah. Nah, sekarang kalian bantah data kalian sendiri. Tolong tunjukkan sejarah Nabi kalian di abad ke-7. Bukan yang Ibnu Ishaq. Nah, gitu ya. Silakan Indonesia. Iya. Ya, silakan. Di mana orang Indonesia sekarang Muslim pergi, takut, Kabur dia. kabur. Karena Ya, ada saya orang sudah Belanda. tahu. Itu orang Muslim, ya, kabur. Ya begitu. Ya, kalau mereka diminta data, pusing 7 keliling, apalagi kalau soal sejarah. Ya. Tipu muslihatnya keluar semua, bro. Saya sudah dengar, ya kira-kira setengah jam. Aduh, kepala saya panas, bener panas. Saya mesti breaking. Aduh. Ya memang begitu. Ya itulah istilahnya. Baik, kalau aku dari teks Al-Qur'annya ya. Jadi gini teman-teman, bahwa apakah kita suci itu karangan atau bukan, kita lihat aja dari ceritanya. Nih, yang 28 ya. Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk peringai dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Nah, Maryam yang melahirkan Isa ini saudara Harun, sejaman dengan Musa. Berarti Isa sejaman dengan Harun dan Musa. What? Kan kayak gitu. Jadi ini dikuatkan dengan apa yang dipaparkan dari penggugat tadi. Ya itu aja. Mungkin. Nah, di sini dikatakan di 29-nya, maka dia Maria menunjuk kepada anaknya. Ini kan berarti kan memang menyatakan bahwa ini sejaman. Ini 28, 29, 30. Dan Isa berkata, Ya. Gimana bisa gitu? Ya kan? Nah, kenapa bisa terjadi kayak gitu? Nah, tadi kan gue udah tunjukin yang data ini ya. Ya, sebentar. Nih, yang tadi yang si Ibnu Ishaq itu, ya. Ini Ibnu Ishaq ini punya kakek orang Kristen. Tinggal di wilayah Kristen. Namanya Yasir. Ini kakeknya nih. Kakeknya Yasir nih. Nah, ya. Ini ya, dia orang Kristen. Kakek dia orang Kristen. Satu-satunya sumber sejarah yang dia punya untuk disuruh mengarang kisah ini, satu-satunya apa? Alkitab. Wilayah Kristen. Ya.
kota Ain Altamar 99% Kristen. Ingat zamannya kekaisaran itu Bizantium Timur, ya, ingat kan? Hagia Sophia itu dia, itu masih wilayahnya orang Kristen, ya. Kedua, kok bisa dia salah? Gimana nggak salah, bro? Coba lihat ya. Bahasa Arabnya nih, lihat. Inilah si Isa. Tapi Isa ini sebenarnya ada di Kejadian 27 ayat 1. Coba, Bro Jun. 27 ayat 1 adanya siapa, Bro Jun? Esau. Si Esau yang ada di situ. Oh, tampilin data, Bro Jun. Ah, kita ngomong nggak pakai data. Coba tampilin Alkitabnya. Terus nggak pakai data dibilang salah. Bohong. Buka Alkitab. 27 ayat 1. Kita kasih mereka pelajaran. Kejadian 27 ayat 1. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnya lah Esau. Anak sulungnya serta berkata kepadanya, anakku. Esau, iya Bapak. Betul. Yang dari saya sih sebenarnya bisa aja nunjukin video YouTube-nya si Irene Handono. Irene Handono mengakui Yesus itu namanya Esau. Kata dia begitu. Itu si Irene Handono yang ngomong. Ya. Bentar Pak Bugat. Jadi teman-teman yang Muslim silakan diskusi ya, naik nih ke Zoom. Kalau ingin membantah atau bertanya boleh, tapi siap ditanya ya. Dan menjawabnya harus pakai dalil ya. Silakan teman-teman naik ke Zoom. Kita lanjut Pak. Tapi kenapa? Karena Pak Lidara lagi live, Pak Bom lagi live. Kita kebagian sisanya doang, bro. Enggak. Ya. Oh iya, aku juga mengundang para yang ingin kesaksian ya di sini ya, Murtadin yang ingin kesaksian silakan naik ke Zoom. Ya, kapan aja 24 jam kami siap melayani. Ya teman-teman. Silakan gitu. Nah, bagi-bagi kesaksian. Gua kasih tahu lagi. Itulah sebabnya kenapa namanya jadi Isa. Ya, yang nulis orangnya udah tua, bayangan ini ditulis di tahun 765 Jun. Dia meninggal 3 tahun kemudian, 768. Orang ini udah tua si Isa. Jadi orangnya agak pikun. Jadi ketika dia menulis Yesus, dia tulisnya Isa. Gitu loh. Padahal yang dimaksud Isa di daerah Kristen itu Esau. Jadi salah orang dia. Jadi sejarahnya juga jadi kacau. Makanya itu sekarang begini hasilnya. Nah, kita lihat. Kacau. Jadi kacau. Esau saudara Yakub jadi Yesus. Kan bingung loh. Bingung. Kisah Musa sama kisah Yakub bisa ketukar. Coba. Apa enggak bingung? Nah, itu dia. Kenapa? Karena yang mesti dia orang tua. Itu sejarah dari dia. Dia nyantik Alkitab tapi dia lupa. Musa ketemu berapa perempuan? 7 kan? Ada 7 perempuan kan? Iya. Di Al-Quran di surat 28 ketemu cuma 2. Ya. Dia disuruh kerja, disuruh kawin sama yang pertama. Nah, itu kan kisah si Yakub. Si Yakub yang begitu, Rahel dan Lea. Ketukar sejarah. Sampai mati pun mereka bakal pusing. Tapi iya, benar kata si Padani. Mau itu cerita dongeng ke, hantu blau ke, kita tetap imani. Ya, salah pun tetap diimani. Iya. Gitu. Oke, kita iniin Pak Helboy dulu nih. Oke, dia udah gatel. Ya, silakan Pak Helboy. Apa yang mau? Nah, ya lo, orang Belanda pengen ngomel-ngomel lo. Orang Belanda pengen ngomel-ngomel.
Abok dia dengerin si Uclin teriak. Nah, sebenarnya tadi pengen aku coba diskusi secara akademis. Gimana sih Putra ini udah ada perkembangan belum? Ternyata ya, saya tuh sorry ya. Sama monyet gimana bisa diskusi? Nggak boleh gitu Pak Helboy. Kita harus tetap elok, bahasanya kita tetap elok. Ya jadi jangan kayak gitu. Nggak boleh, ya udah lewat kok gitu dah. Ya. Ya, ada lagi teman-teman yang mau menanggapi, silakan. Iya, ini Dadang Cruz. Ya, selamat malam Pak. Halo, shalom. Bang Sang Penggugat. Halo Pak. Halo. Iya, Bang Brojuni. Jadi saya ingin coba dilihatin tadi yang Michael Hart bikinnya, Bang Penggugat. Halo. Iya, halo. Sebentar. Ya, ini kan kata Pak siapa Putra tadi ya. Ini diyakini katanya ya. Nah, coba diklik bisa. Sebenarnya ini pertanyaannya udah dari Nabi hidup kayaknya ya. Di bawahnya ada yang ini yang Michael Hart di bawahnya itu. Nah itu dikenal atas 100 tokohnya itu diklik. Yang ini? Yang kanan. Yang kanannya yang di nama Michael Hart. Nah itu bawahnya, nah itu diklik. Nah itu pertanyaan Bro Juni juga tadi bertanya ya, apakah ini karangan atau bukan? Dan ini harus diimani. Ini ikhtiarnya ada di bawahnya, ikhtisar. Yang ikhtisar. Nah ini kan harus kalau Pak Putra menerima berarti bahwa di sini ada di kalimat setelah jengiskan itu ada apa? Tulisan bahwa kredit yang diberi kepada Muhammad sebagai pengarang ya. Berarti yang mengarangnya udah harus diterima berarti sama Pak Putra ya. Bahwa kitabnya adalah dikar. Bukan gitu ya. Kalau saya sih ngelihatnya seperti itu. Jadi memang bukunya ya karangan gitu. Jadi kalau harus menerima Michael Hart, ya harus menerima juga bahwa itu adalah karangan gitu. Ada jejak sebelum itu Hisam tadi lebih lama, ya ini lebih lama karena pengarangnya udah ada. Oh ini maksudnya nih Pak, yang walaupun penaklukannya lebih luas dibandingkan dengan yang dilakukan pengikut Muhammad, akan tetapi pengaruhnya tidak berlangsung lama. Ia juga memberikan kredit kepada Muhammad sebagai pengarang. Nah, pengarang apa? Dia mengarangnya udah. Ya kan. Coba udah. Pak kandain Pak. Udah. Itu Pak, memberikan kredit kepada Muhammad sebagai. Jadi nggak usah didebat. Berarti pengarangnya udah ketahuan ya. Berarti Pak. Oh iya, jadi teman-teman ya lihat ya yang dipertahankan itu sama Pak Putra itu ya. Jadi ya kesimpulannya kita ambil sendiri ya. Udah, ya Pak Putra nonton ya. Iya. Oke, ya, makasih. Kita jelasin. Kita baca jangan setengah-setengah dong. Ya, jangan setengah-setengah. Hak menempatkan Nabi Islam Muhammad di peringkat pertama dikarenakan menurutnya Muhammad berhasil menyebabkan perang-perang penaklukan dan dilancarkan oleh orang-orang Arab dengan efek yang masih bertahan hingga sekarang. Terima kasih. Dia ngaku nabinya mendukung perang. Karena itulah ditulis di nomor 1. Berarti positif apa negatif? Positif, pokoknya positif. Iya, pokoknya nilai itu kan? Ya teman-teman Muslim juga nih. Ya, inilah yang diyakini dengan Pak Putra ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, ini sudah sangat jelas sekali pukulannya. Itu babu seksi kenapa tadi gemes itu? Babu seksi. Enggak tahu. Ya silakan babu seksi. Enggak, begini Pak Penggugat. Berarti ini ada seorang mengarang gini ya,
seorang mengarang, saya cerita ya, analogi lain. Seorang pengarang seorang pengarang menceritakan tokoh dan tokohnya itu menceritakan tokoh lagi. Maksud saya begini, seseorang bercerita tentang si X ya. Si X menceritakan, jadi dalam cerita itu menceritakan lagi seorang nabi begitu. Saya menangkapnya kok seperti itu ya. Artinya pengarang mengarang lagi suatu tokoh. Jadi kayak nggak beda jauh begini. Saya bermimpi tidur, lalu pada saat tidur, ini dalam mimpi ya, saya bermimpi. Bener gitu, serem juga Pak. Iya, jadi ya ingat ya, ini tantangan saya untuk semua muslim. Tolong buktikan Muhammad Anda bukan makhluk fiktif. Ya, bukan orang manusia fiktif hasil karangan si Ibnu Ishaq. Dengan data, tolong tampilkan sejarahnya yang lebih tua dari Ibnu Ishaq, yaitu jabat ke-7. Ya. Kalau Anda mampu, ya silakan masuk. Kalau Anda nggak mampu, ya jangan masuk deh. Ya. Sekedar sawina watona ya terserah. Ya. Nah, itu kan tantangan saya jelas ya. Mau macam Ali ke, mau siapa ke, terserah masuk deh. Bawa data. Ya. Jadi teman-teman, kalau aku ingin membahas Alkitab juga, karena nggak balance lah kalau kita nggak bahas Alkitab. Aku membahas ini. Alkitab itu di sini jelas ya nih, di kata penutup di Yohanes 21, 24, 25, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menulisannya, dan kita tahu bahwa kesaksian itu benar. Ya, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Ya, jadi karena terlalu banyak itu teman-teman ya. Cuma ya aku tekankan bahwa menulis Alkitab itu adalah saksi sejarah langsung ya, orang terdekat dari pada Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Jadi kisah-kisah perjalanan ini bukan karangan, tapi tentang kisah tentang Yesus kalau di Perjanjian Baru ya. Jadi murid-muridnya langsung menuliskan bagaimana Yesus itu perjalanannya bersama dengan mereka. Ya, jadi seperti itu. Jadi bukan karangan ya teman-teman. Ingat. Kita lihat yang karangan itu ini, Bro Jun. Ini karangan, Bro Jun. Ada seorang yang namanya Gunter Duling. Dia meninggal 2014. Ya, seorang ahli sejarah berkebangsaan Jerman, ahli teologi, ya, filologis. Dia juga orang Arab. Ya. Dia doktor dalam bidang bahasa Arab dan mengenai Islam. Dia bilang Quran ya, itu ada lagu-lagu Kristen di dalam Quran ya. Dari mana? Dari Syria. 5 sampai 6, abad 5 dan 6. Nah, kan bingung toh? Kan bingung kan? Katanya dari Allah. Kok bisa? Kenapa lagu abad 5 dan 6-nya lagu Kristen masuk menjadi kitab Al-Quran? Nah, ya. Nah, gara-gara ini, buku yang satu ini yang dia tulis, buku ini, dia dikeluarkan dari universitasnya. Ya. Orang ini dikeluarkan dari universitasnya. Gara-gara dia ngomong seperti ini. Ya. Lagu Kristen ada di Al-Quran. Ya. Pra-Islamic Christian Hymnal, hidden in Quran. Diambil dari lagunya Kristen dari Syria abad 5 dan 6. Bingung kan? Nah, ketahuan. Ternyata Al-Quran juga nyomot dari
buku orang, lagunya orang lain diambil ke situ. Gitu. Ini data, ini orangnya fotonya ada nih. Ya, screenshot cari coba. Siapa Gunter Luling? Siapa? Yang nggak tahu dia siapa? Hah? Dokter, bukan tukang sate, bukan orang warung kopi. Apalagi tukang es campur kayak si Putra. Ya. Ini data. Oke, teman-teman kalau yang mau silakan menanggapi ya. Karena mic sudah aku buka, silakan. Mungkin ada yang mau nambahin sesuatu, silakan teman-teman. Kayaknya pada tidur. Kita berantem, mereka tidur. Terheran-heran, Pak. Terheran-heran. Kaget, kejang-kejang, jungkir balik, banting HP. Ternyata selama ini saya mengimani adalah sebuah dongeng yang didongengkan dengan tokoh. Misalnya begini, Pak Penggugat, seorang sutradara, menceritakan seorang Wainot Petra. Wainot Petra menceritakan suatu tokoh yang sangat luar biasa spektakuler. Makanya penonton percaya dongengnya si Petra, bukan percaya pada Pak Penggugat. Masalahnya sangat spektakuler. Saya kok jadi ngumpet sendiri ya? Yang benar begini, Pak. Yang benar begini. Sang Penggugat lagi bikin komik Kopinho. Kopinho, ya. Ya, saya bikin komik Kopinho. Ada tokohnya satu, ya. Saya bikin cerita seakan-akan tuh wah luar biasa begini dan begitu. Ya. 1000 tahun kemudian ada orang yang percaya sama tokoh yang saya gambar, yang saya tulis, yang saya karang. Saya, contohnya gitu. Saya percaya pada tokohnya, bukan percaya pada si pengarang. Iya. Bahasa sederhana. Nah, pengarangnya tadi Pak Babu Seksi dengar sendiri. Si Putra ngomong apa? Si Ibnu Ishaq aja banyak kita tolak sejarahnya. Lah, Ibnu Ishaq dapat sejarah dari mana? Dari saya. Gitu loh. Jadi saya punya murid lagi. Itu ngambil sejarah saya, direvisi, diedit. Gitu, Pak. Diedit lagi siapa? Diedit lagi, ada lagi anak muridnya satu lagi namanya Al-Waqidi. Waqidi juga sama. Jiplak dari siapa? Dari Islam. Edit lagi. Tapi nggak percaya sama saya, percaya sama tokoh yang saya bikin. Ya, itu poinnya di itu. Tidak percaya sama penggugat, tapi percaya sama ceritanya Pak Penggugat. Nah, aneh kan? Aneh. Gini Pak, tolong jangan buat saya tolong menjadi goblok lagi Pak. Iya. Ya. Iya gitu ya. Iya, aduh, ini dia. Oh, gitu. Jadi kita jangan heran ya. Kalau ternyata sejarahnya itu ada sejarah palsu, fiktif semua. Ya kayak gitu ceritanya. Saya yang bikin sejarah, orang nggak percaya sama saya, tapi percaya pada tokoh yang saya bikin. Seakan-akan ada, padahal itu karangan saya. Nah, bingung kan? Ya, jadi isinya itulah makanya ada perbedaan yang mencolok ya, di mana Isa, Harun dan Musa itu sejaman. Bagaimana mungkin? Ya, ini kan udah fatal teman-teman. Gitu. Bahkan diserupakan lagi, nggak ada penyalipan. Ini kan udah ngarang. Catatan Romawi aja ada kok, bahwa benar Yesus yang disalib bangkit. Ada yang menyaksikan. Yang bangkit gimana? Tangannya bolong kok. Amin. Iya kan? Yang naik ke surga tangannya bolong. Masih, makanya ketemu yang sekarang, orang yang sekarang kesaksian, muslim yang ketemu Tuhan Yesus, ketemu tangannya bolong.
Masih. Jadi teman-teman yang muslim, ayolah cari tahu siapa Allah yang sejati itu. Ya, benar nggak sih Yesus ini benar-benar Allah yang sejati? Coba dong. Jangan kita perdebatin soal penyaliban atau tidak deh. Minta kalau masih kurang yakin. Karena gini teman-teman ya, bahwa sejarah itu harus sejalan dengan firman. Firman harus jalan dengan sejarah. Kalau enggak, kalau bertentangan, itu namanya bukan firman. Kita jangan mengimani dongeng, jangan teman-teman. Oh, Tuhan. Karena hidup ini sekali, kita mau dibawa kemana? Masa seperti surah Maryam 71 harus masuk neraka? Taruhlah menghampiri. Ngapain menghampiri gitu teman-teman? Bahkan udah ditetapkan harus. Allah yang benar, jangan sampai kita masuk neraka. Itu loh. Berdoa minta siapa itu Tuhan yang sejati. Ya, itu aja kata penutup dari saya, Bro Juni. Mengundurkan diri teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan ya teman-teman. Shalom.